Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sebetulnya saya ingin melanjutkan untuk mengulas turnamen The Armageddon Seri Grand Finale kawan. Tapi ada kawan-kawan yang berkomentar tadi siang tidak menarik kalau bukan permainan Magnus Carlsen. Jadi saya kasih permainan Magnus Carlsen sekarang kawan. Kebetulan kemarin malam dia berhadapan dengan Ian Nepomniachtchi di Speed Chess Championship. Magnus Carlsen unggul telak kawan dengan skor 20,5, 9,5. Magnus Carlsen sempat kalah pada game pertama, kemudian 2 game berikutnya bermain remis kawan, dan akhirnya mendapatkan kemenangan di game keempat secara berturut-turut kawan, mulai game keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, 4 kali berturut-turut. Kemudian saling berbalas pantun dan ada kesempatan juga di permainan cepat 3 menitan dan bulat, Magnus Carlsen mendapatkan 4 kali kemenangan berturut-turut kembali. Ada partai yang lain juga antara Nihal Sarin versus MVL kawan kemarin. Nihal Sarin dikalahkan oleh MVL dengan skor 19,5, 11,5. Dan untuk permainan Magnus Carlsen ini kita ambil 2 game langsung kawan pada game pertama dan nanti akan kita susul game berikutnya. Game pertama Carlsen pegang putih bermain dengan pion E4 dan dibalas dengan Petrov defense oleh Ian Nepomniachtchi. Setelah memilih jalur klasikal ini kawan, kuda hitam ambil balik pion E4, ada pion D3, variasi French attack dipilih oleh Magnus Carlsen. Kalau kalian ingin melanjutkan jalur klasikal, tentu pion D4 dibalas dengan pion D5, ada gajah D3, kuda C6, rokade, gajah E7, pion C4, kuda B4, gajah mundur ke E2. Jalur utamanya seperti itu. Tapi French attack dipilih oleh Magnus Carlsen dengan pion D3, setelah kuda F6, pion didorong lagi. Ada pion D5, gajah D3, gajah D6, rokade, rokade. Sampai langkah ke-8 ini posisi pembukaan kedua pemain simetris. Setelah pion H3 tidak diikuti dengan pion H6 kawan. Melanjutkan pengembangan kuda B ke D7, ada gajah G5. Karena tidak ada pion H6, sekarang posisi gajah gelap ini tentu cukup mengganggu. Benteng E8, kuda C3, lihat kawan, dengan adanya gajah ganggu kuda F6, pion ini overload, oleh karena itu dibantu dengan pion C6. Menteri naik ke petak D2, kuda F8, buka akses gajah terangnya, segera keluar kawan. Tapi untuk sementara tidak banyak petak yang bisa ditempati oleh gajah ke D7, ke petak E6, tidak mungkin ke petak F5, ada gajah, tidak mungkin juga ke G4, ada pion. Kuda siap manuver juga ke E6, ke G6 untuk blokade diagonal terang ini kawan, ganggu gajah nanti di peta E6. Benteng AE1 dikeluarkan Carlsen, menantang pertukaran benteng ditolak dengan kuda E6. Menyerang gajah, gajah mundur ke H4 dan melanjutkan pengembangan gajah D7. Dan di sini Carlsen menempatkan kudanya di pusat, meninggalkan pion D4 yang bisa diambil oleh kuda. Tapi kalau berani ambil pion ini kawan, ini merupakan taktik jebakan juga dari Magnus Carlsen. Atau menantang pertukaran semacam ini, maka kuda terancam kawan karena posisinya kena pin, kuda bisa jatuh, hitam bisa kalah cepat. Di sini Ian Nepo memutuskan kuda ambil pion sendirian di petak D4 yang merupakan langkah kesalahan kawan. Nah, di sini ada 2 kandidat utama bagi putih untuk melancarkan serangan. Yaitu yang terkuat menurut engine komputer adalah gajah sikat kuda F6 kawan. Pilihan nomor 2, gajah ambil pion yang ada di petak H7. Tentu kalau gajah terang ambil pion yang ada di petak H7, nanti ada opsi diambil oleh raja, kuda siap melakukan garbuan pada menteri. Pada gajah gelap, nanti menteri juga bisa mendapatkan kuda di petak D4. Di sini gajah tidak dipilih untuk sikat kuda F6 oleh Magnus Carlsen. Saya sedikit akan tunjukkan variasi ini kawan. Kalau diambil oleh menteri kawan, maka gajah yang di sini jatuh. Kalau diambil menggunakan pion, maka tetap kuda akan ambil gajah di petak D7. Selepas itu menteri ini akan bergerak ke petak H6. Awas ada ancaman di sini. Mungkin pion ini akan didorong untuk blokade kawan. Menteri akan bergerak ke petak G5 skak terlebih dahulu. Kalau bergerak ke sini, menteri ke sini untuk mendapatkan, maksud saya bukan langkah kuda, tapi menteri lurus ke petak F6 bisa mendapatkan kuda yang ada di petak D4 ini kawan. Anggap contoh bergerak ke petak F8, menteri ke petak F6, tentu ancaman serius kawan, ancaman skakmat nanti. Jadi menteri raja bergerak ke petak G8 kembali, menteri ambil kuda yang ada di petak D4. Tapi kawan, selepas
gajah sikat kuda yang ada di petak F6 ini jika diambil oleh menteri, kuda ambil gajah yang ada di petak D7, menteri akan mungkin ke petak H4 untuk jaga kuda ini kawan. Nah, di sini bisa dibalas dengan benteng diangkat naik ke petak E3 atau gajah ini blokade agar menteri ini bisa ambil kuda di sini. Kalau pion ambil, menteri ambil kuda yang di sini kawan, dan ancamannya berikutnya apa? Posisi gajah bisa terancam di sini, mungkin bergerak ke petak F4, ada pion G3 dan di sini menteri bergerak ke petak H6 dan benteng ambil pion yang di sini menantang pertukaran benteng dan seterusnya kawan. Carlsen tidak ambil jalur gajah sikat kuda F6, memilih gajah meluncur ambil pion H7 skak. Raja ambil gajah dan selanjutnya Carlsen ambil pion F7 garbu menteri garbu gajah. Menteri ke petak C7 kawan, dan di sini kuda langsung sikat gajah yang ada di petak D6. Di sini Carlsen membutuhkan waktu kurang lebih 1 menit. 1 menit dalam permainan cepat cukup banyak kawan untuk berpikir memutuskan ambil gajah D6. Yang terkuat di posisi ini kawan bisa ambil kuda langsung di petak D4 ini kawan. Atau paling tidak kuda bergerak ke G5 melakukan skak. Nah, setelah ambil kuda yang ada di petak D4, mungkin gajah akan meluncur melakukan skak di sini, ya simpel bergeser ke sini, mungkin raja ini akan mendekati kuda kawan dan seterusnya. Tapi Carlsen memilih dengan langkah kuda ambil gajah D6 dan di sini bisa dimanfaatkan Ian Nepomniachtchi untuk merusak struktur pion depan raja. Kuda lari ke petak F3, ya percuma juga kalau kuda ini tewas di petak D4. Lebih baik tewas di peta F3 ini kawan dengan tempo ancaman garbuan. Mau tidak mau pion ambil. Seumpama gajah ini dipertahankan mundur ke peta ini kawan, tentu benteng ini jatuh kawan oleh kuda. Oleh karena itu dilepas di peta F3 oleh Ian Nepo. Pion G ambil kuda F3, menteri ambil kuda D6. Menteri D3 skak, raja mundur ke G8, menteri ke G6. Siap ambil kuda F6, tapi tunggu dulu ada menteri yang menjaga. Coba lihat juga posisi hitam ini kawan sedang mengincar pion yang ada di peta H3 di sini. Dan sekarang giliran Ian Nepomniachtchi melangkah dengan kuda E4 terlebih dahulu. Memaksa untuk pertukaran menteri kawan. Dan juga ada potensi kehilangan benteng nantinya di peta F1 ini jika menteri ini menolak. Anggap contoh bergerak ke petak G2 kawan, tentu kuda D2 mungkin bisa diantisipasi pertukaran benteng tempo skak terlebih dahulu. Setelah diambil kawan, mungkin benteng D1, masalahnya ada di sini kawan. Menteri akan coba backup kuda dan mempertahankan posisi melakukan ancaman di sini. Dan coba lihat di sini kawan, benteng juga siap meluncur nanti. Mungkin gajah ini ke G3 untuk ancam menteri, untuk menghindari juga serangan menteri kawan. Kuda F3 terlebih dahulu skak, raja bergeser, menteri bergeser ke F5. Coba pressure pion yang di sini kawan. Dan seterusnya posisi putih juga akan kolaps hancur lebur. Pertukaran menteri dipilih oleh Magnus Carlsen, diambil balik oleh kuda gajah G3 kawan. Serang kuda terlebih dahulu sebelum backup pion H3-nya. Kuda C4 incar pion B2 dilepas Carlsen, raja mendekati pionnya. Kalau kuda ambil pion tentu ancamannya ada benteng, pion ini juga bisa jatuh. Gajah F5 serang pion C2. Kuda E2 pilihan Magnus Carlsen kawan, melepaskan pion, diambil gajah ambil pion C2. Sekarang jumlah pion kembali setara. Kuda D4 ancam gajah, gajah mundur ancam benteng kawan. Dan di sini bisa diantisipasi benteng, pukul benteng terlebih dahulu, diambil balik, kemudian benteng dikeluarkan ke lajur D ancam gajah. Tapi memilih dengan benteng G1 Magnus Carlsen, dan di sini kuda ambil pion ini merupakan salah satu pilihan terkuat. Tidak ada benteng B1 lagi kawan karena ada gajah di sini. Tapi Ian Nepo melangkah raja ke F7. Sekarang coba lihat kawan, kita di langkah ke-27 dan Magnus Carlsen sudah di bawah 10 detik. Pion B3 dan pilihan terkuat, kuda ini ke petak B2 kawan, tapi memilih dengan langkah mundur ke petak B6. Benteng D1, gajah mundur ke H7, pion A4, ada pion A5, benteng diangkat naik ke D2 untuk menghentikan potensi benteng yang menusuk ke baris kedua, dan kudanya juga siap bergerak lagi kawan. Kuda D7, benteng C1 untuk mencoba menekan pion yang ada di petak C6 ataupun mengawasi pergerakan kuda yang ingin manuver ke petak C5. Di sini kuda F8, pion H4 lanjut Magnus, kuda E6 menantang pertukaran dan diterima, dan persiapan benteng ditumpuk di lajur E kawan. Di sini gajah F4 berikan jalan bagi raja, ada gajah F5 keluar, benteng D4, benteng C8.
Benteng C8 ini jebakan kawan dari Ian Nepomniachtchi, berharap pionnya diambil oleh benteng. Tapi dalam kontrol waktu yang tersisa 3 detik pun, Magnus Carlsen bisa melihat jebakan itu. Kalau kita sih sikat berharap nanti bisa mendapatkan benteng Disney, tidak bisa begitu kawan, tetap akan diambil oleh hitam. Kalau benteng pukul benteng kawan, benteng hitam akan bergeser punya tempo skak kawan dan berikan akses bagi gajah ini sikat benteng putih, putih kalah. Magnus Carlsen dalam kontrol waktu yang kepepet bisa melihat jebakan itu. Dia bermain dengan gajah G5. Pion G6, benteng ambil pion D5 sekarang. Karena gajah G5 tadi blokade akses benteng tidak punya tempo melakukan skak. Dan pion ini harusnya dijaga kawan. Dengan benteng mungkin naik ke peta E2 untuk mencoba menekan, tetap melepaskan pion yang Disney. Atau benteng ini bergeser kembali ke lajur A. Tapi melepaskan pion kawan, benteng ambil pion D5. Sekarang lain ceritanya, sudah tidak ada skak lagi untuk buka akses gajah berkoneksi dengan benteng. Tetap direlakan kawan oleh Ian Nepomniachtchi, merelakan benteng yang di belakang, artinya dia rugi 1 pion pusat tadi. Itulah taktik dari Ian Nepo untuk melepaskan pion di lajur pusat, sekarang bebas. Benteng B6 menyerang pion, Disney benteng C5 juga sama-sama menyerang pion, dan Disney raja bergerak ke E6, lindungi pion kawan yang terkuat. Tapi memilih dorong pion D4, dan sekarang ada kesempatan Magnus Carlsen bisa menang dengan pion H5 kawan. Harapannya kalau diambil oleh pion gajah jatuh dan pion ini berpotensi untuk promosi. Tapi Carlsen memilih ambil pion A5 dan Disney raja bergerak ke E6 yang terkuat kawan. Tapi memilih dengan benteng ambil pion B3. Masih pion H5 bisa dicoba oleh putih kawan. Tapi Carlsen memilih benteng bergerak ke D5. Pion D3 sekarang. Selanjutnya benteng D6. Tidak bisa dorong pion ini kawan karena ada ya Disney. Tempo serang benteng, pion ini jatuh nantinya. Benteng D6, raja ke E8, pion H5 sekarang, pion G pukul pion H5, raja naik ke G3, benteng B4 kawan coba serang pion, ada benteng D5, serang gajah terlebih dahulu, gajah G6, pion F4, benteng ambil pion A4, ada 2 pion bebas kawan, dan pion ini masih cukup kuat dengan dukungan gajah, tapi permainan masih dirasa bisa remis kawan. Tapi selepas pion F5, Magnus Carlsen blunder, berikan jalan bagi benteng yang terkuat dengan pion F3 terlebih dahulu untuk berikan dukungan petak G4, tapi langsung pion F5. Benteng G4 skak, gajah jatuh di langkah berikutnya, dan di langkah ke-50 Magnus Carlsen menyerah pada game pertama. Kita lompat ke game berikutnya dengan tema permainan King's Gambit sekarang kawan yang dimainkan oleh Ian Nepo. Sekarang saya balik posisinya yang biasa putih selalu berada di bawah. Saya ganti, sekarang posisi Magnus Carlsen, pegang hitam berada di bawah kawan. Permainan King's Gambit sekarang. Diterima oleh Magnus Carlsen, kuda F3, ada pion G5 jalur utamanya kawan. Pion H4, pion G4, kuda ke pusat ke E5, dan di sini pion D6 melepaskan pion G4-nya kawan. Kenapa tidak dicoba backup saja dengan pion H5? Maka putih akan punya tempo mengeluarkan gajah terangnya tempo serang pion F7 ini. Kalau kalian backup dengan kuda H6 atau dengan benteng H7 ini kawan, maka berikutnya ada pion D4 kawan. Dan putih akan mempunyai kontrol yang sangat solid di pusat. Selanjutnya kuda gajah siap berkembang, tekan pion yang di sini dan pion ini sulit untuk di backup lagi. Mungkin kalian lepas di peta F3 di sini kawan, ya tentu gajah akan ambil kuda di sini agar tidak ada lagi yang menjaga pion ini. Siap diambil gajah ataupun kuda garbu benteng, garbu menteri. Carlsen memilih melepaskan pion G4-nya bermain dengan pion D6. Kuda ambil pion G4, ada kuda F6. Dan kebanyakan langsung bertukar kuda di sini pilihan terkuat kawan. Tapi Ian Nepo menarik mundur kudanya ke F2. Dimanfaatkan Carlsen melanjutkan pengembangan kuda C6. Masalahnya di sini kawan, kuda ini cukup pasif. Memang dia bergerak untuk tetap melindungi pion pusatnya. Salah satu cara tadi pertukaran. Pion D4 untuk membangun kontrol yang sangat solid di pusat kawan. Ada gajah 6 untuk perkuat posisi pion karena tadi juga ada serangan dari gajah gelap terhadap pion F5 tetap dipertahankan oleh Magnus. Di sini kawan, kuda ke C3 untuk melanjutkan langkah pengembangan perwira minor kawan, tapi memilih dengan pion C3.
Dengan adanya pion ini kawan membentuk rantai yang solid terlihat, tapi masalahnya kuda tidak bisa lagi berkembang ke C3, opsinya nanti ke petak D2 ini, tapi malah blokade gajah gelap akan sulit mengeluarkan gajah-gajah. Ini dimanfaatkan Carlsen langsung dengan benteng G8 untuk mencegah pergerakan gajah terang berkembang kawan. Kita lanjut kuda D2 pilihan Iannepo seperti yang saya jelaskan tadi. Pengembangan kuda ini kawan terlihat memblokade akses gajah. Jadi banyak perwira yang ngelompok atau berkumpul di baris belakang di tahap pembukaan kawan. Memang terlihat sangat kuat, solid di petak pusat. Tapi masalahnya ada di belakang, para perwira ini tidak saling terkoordinasi dengan baik kawan. Memberikan kesempatan Magnus Carlsen keluar dengan menteri E7. Coba tekan pion Disney. Apakah nanti disusul dengan pion ini didorong maju kawan? Dan di sini menteri keluar ke petak B3. Langkah kesalahan dari Iannepo. Bertujuan juga untuk menahan pion B7 ini kawan agar gajah tidak berkembang. Dimanfaatkan Carlsen menusuk benteng naik ke petak G3. Coba mengepin pion ini kawan dan kuda siap hantam atau menuju petak E6 melakukan skak nanti. Coba nanti juga menghajar petak pusat ini kawan di beberapa langkah berikutnya. Dan di sini menteri mundur ke petak C2 kawan, opsi dari Stockfish atau mundur kembali ke D1 yang terkuat. Memilih kuda ke F3 melepaskan pion pusatnya dan diterima oleh Magnus Carlsen. Terjadi pertukaran kuda kawan untuk kosongkan ruang bagi raja bergerak, gajah berkembang, benteng siap ke pusat atau salah satu benteng juga dikembangkan kawan. Apakah ke petak C4, benteng satunya yang keluar di sini diambil balik oleh menteri Skak. Raja F2, gajah E6 kawan. Dengan tempo ancam menteri di sini, persiapan rokade panjang kalau pion ini tidak diambil oleh menteri kawan dan blokade lajur pusat. Ini sulit juga untuk benteng menyerang di lajur pusat di langkah berikutnya. Dan di sini kawan, menteri bergerak ke petak B5 yang terkuat, tapi memilih dengan gajah C4 menantang pertukaran. Kalau sampai ambil pion di sini ada benteng B8 serang menteri. Menteri ambil pion C7, benteng dikorbankan. Kalau diambil oleh gajah skakmat satu langkah. Kalau raja langsung mundur di sini kawan, maka berikutnya benteng juga akan tetap dikorbankan. Berikutnya kuda akan diambil oleh menteri, ancamannya juga serius kawan. Di sini gajah pun akan meluncur untuk membantu serangan. Posisi putih akan benar-benar kolaps. Memilih dengan gajah ke petak C4 menantang pertukaran, diterima langsung oleh Magnus Carlsen. Ada opsi juga kuda ini ke petak E5 kawan. Kalau diambil oleh pion, gajah bisa ambil gajah di sini. Kalaupun di sini ditolak, tentu ancamannya pada kuda. Kalau kuda pukul kuda, ya menteri bisa meluncur ke sini ataupun juga benteng meluncur ke sini kawan. Kalau menteri yang ambil pion, benteng ini jatuh dan seterusnya. Memilih pertukaran langsung Magnus Carlsen, diambil balik oleh menteri baru rokade panjang. Setelah gajah D2, Carlsen melangkah kuda ke petak E5 ini kawan. Di posisi ini di langkah ke-17, hanya 17 langkah, Iannepo menyerah. Ancamannya apa? Tentu pada menteri di sini ataupun pada kuda di sini kawan. Kalau di sini mencoba menteri mundur menantang pertukaran menghindari ancaman kuda tadi, di sini tadi ada ancaman, tentu benteng akan dikorbankan kawan dan menteri jatuh. Seumpama di sini tadi pion ambil kuda, menteri jatuh. Terus yang enak melangkah kemana kawan? Kalau Stockfish menyarankan ambil kuda di sini. Tak perlu saya lanjutkan lagi, begitu banyak ancamannya kawan, bisa kalian otak-atik. Ambil contoh mundur ke petak B3, tentu ada benteng G2, 4 atau 3 langkah berikutnya skakmat. Oke, itulah kawan 2 game dari permainan Magnus Carlsen. Pada game pertama sempat kalah, tapi pada game keempat menang 4 kali berturut-turut kawan. Dan game ke-14 sampai game ke-17 juga menang 4 kali berturut-turut. Oke, semoga permainan dari Magnus Carlsen bisa menghibur kalian dan menghibur kawan-kawan tadi yang berkomentar di video tadi siang. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.